bisa gerak ini. Allah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Diajarkan oleh Rasulullah ketika kita berjalan ke masjid, kita minta supaya hati, pikiran, pandangan, penglihatan, pendengaran, lisan kita diterangi oleh Allah. Setelah itu ditutup oleh hadis itu yang bunyinya Allahumma ja'al wa'azim li nur. Ya Allah ya Tuhanku, dan jadikanlah seluruhnya di dalam kehidupan saya itu cahaya. Nah, ini mudah-mudahan dengan usaha kita, dengan niat kita untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, benar-benar semoga Allah menerangi jalan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Boleh itu Bapak dan Ibu diwiridkan tentang doa ketika kita berangkat ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa ja'al fi sam'i nura, dan sampai seterusnya. Kok mati? Ya. Baik, ini tema pembahasan kita kali ini adalah tentang kitab Adabul Mufrad, yang tema pembahasannya itu adalah tentang berbuat baik kepada sesama, dan juga kepentingan serta ajaran agama untuk kita merawat, menjaga, melindungi, merawat, menjaga, dan melindungi anak yatim. Ya, sebenarnya. Nah, jadi itulah problemnya. Nah, jadi itu tema pembahasan kita kali ini. Sebelum dimulai, di dalam pengajian kitab Adabul Mufrad yang hadis ke-72 sampai ke hadis yang 80 itu berbicara tentang ada potongan ayat di dalam Al-Quran ini disebutkan hal jazaul ihsanu illal ihsan. Ya. Nah, nanti akan dibuka dengan hadis tersebut. Nah, di dalam hadis itu saya yang update. Nah, di dalam hadis itu dijelaskan tentang diperintahkan bagi diri kita untuk melakukan kebaikan. Nah, melakukan kebaikan itu di dalam ayat Al-Quran itu hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali balasannya apakah dengan kebaikan juga. Nah, itu hadis di dalam hadis di dalam kitab Adabul Mufrad. Kemudian di dalam hadis itu dijelaskan tentang kita berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, biarlah Pak, repot pula nanti kita ini. Ya. Nah, di dalam kitab kitab Adabul Mufrad itu disebutkan hal jazaul ihsanu illal ihsan. Kemudian muncul asbabul wurudnya, asbabun nuzul di dalam ayat ini adalah ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik, diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua manusia. Terlepas dari golongannya, bahkan mungkin agamanya. Baru-baru tadi saya baca ini diterbitkan dan dipublish beritanya dari dari Kemenak tentang bagaimanakah hukumnya kita membantu orang yang tidak sama satu akidahnya dengan kita. Maka jika merujuk kepada kitab di dalam kitab Syarah Muhadzab
Imam Syafi'i, itu diperbolehkan bagi diri kita untuk melakukan kebaikan. Melakukan kebaikan itu dalam berbagai hal, dan dalam berbagai bantuan-bantuan. Boleh kita membantunya dengan makanan, boleh kita membantunya dengan pelayanan, boleh kita membantunya dengan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itu asbabun nuzul di dalam kitab, di dalam ayat Al-Qur'an, hal jazaul ihsanu illa al-ihsan. Nah, jadi nanti akan ditampilkan tentang beberapa hadis yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan yang harus dilakukan. Jadi hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata-kata kebaikan, karena tema yang pertama itu adalah tentang kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun, terlepas dari suku, agama, dan bahkan mungkin kulitnya, dan bahkan mungkin agama sekalipun. Maka di dalam Al-Quran itu banyak sekali Allah menyebut kata-kata kebaikan. Kalau dihitung atau kalau merujuk kepada Al-Quran, sekurang-kurangnya ada 3 atau 4. Allah menyebut kebaikan itu yang pertama dengan khairun, Allah menyebut dengan kata-kata birun, Allah menyebut dengan kata-kata ma'rufun. Nah, ada 3 kata ini, penyebutan kata-kata kebaikan, tetapi maknanya berbeda-beda. Ya. Misalnya Allah menyebutkan dengan kata-kata birun, ada di dalam Quran surat Al-Isra, wabil walidaini ihsana, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wabil walidaini ihsan. Itu kata-kata ihsan, maaf, itu kata-kata ihsan. Jadi penyebutan kata-kata ihsan di dalam kata-kata baik di dalam Al-Quran itu ada birun, ada hasanun, ada ma'rufun. Kalau birrun itu misalnya di dalam ayat Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Banyak ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang kata-kata birrun. Begitu juga dengan khairun. Allah menjelaskan kata-kata khairun itu banyak dan menyebut dengan kata-kata khairun kebaikan, itu semuanya makna kebaikan. Jadi makna kebaikan di dalam Al-Quran itu sangat banyak penyebutannya. Ada kata-kata ma'rufun. Misalnya Allah menyebutkan di dalam Quran surat Ali Imran ayat 10. Ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya, dan memerintahkan kepada kamu untuk berbuat baik. Itu makna samanya juga adalah kebaikan. Jadi ini penyebutan kata-kata kebaikan di dalam Al-Quran. Maka pada kesempatan kali ini banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang kita diperintahkan untuk berbuat baik. Dan di hadis yang nomor 72 sampai hadis yang nomor 80, itu satu hadis berbicara tentang diperintahkan untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, maupun juga berbuat baik kepada orang yang tidak baik kepada kita. Kemudian dari hadis yang nomor 73 sampai hadis yang ke-80, itu berbicara tentang keutamaan kita merawat, menjaga, mendidik, dan membesarkan anak yatim. Maka pada kesempatan yang mulia ini, itu yang akan sama-sama kita bahas tentang merawat anak yatim. Sudah hidup. Di dalam Quran surat Al-Ma'un, di dalam Quran surat Al-Ma'un, ini diantara ayat yang menjadi, surat yang menjadi inspirasi pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu mendirikan gerakan sosial, gerakan keagamaan Muhammadiyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu menginspirasi di antara pendirian organisasinya itu adalah mengambil dari Quran surat Al-Ma'un. Maka di dalam beberapa kajian disebut sebagai teologi Al-Ma'un. Ya. Karena di dalam Quran surat Al-Ma'un itu, di dalam Quran surat Al-Ma'un Allah membuka dengan kata-kata ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aita itu apakah kamu mengetahui? Apakah kamu melihat? Ra'a itu artinya melihat. Apakah kamu menyaksikan? Itu makna kata-kata ro'a. Ro'a itu melihat. Ro'a yara. Maka Allah membuka dengan kata-kata ro'a. Ara'aita.
apakah kamu melihat dan menyaksikan orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kemudian yang berikutnya, ara'aital ladzi yukadzibu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nah, maka di ayat yang kedua Allah menjelaskan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka orang yang mendustakan agama itu ialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang-orang yang menghardik anak yatim. Nah, inilah surat yang menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan di dalam mendirikan organisasi. Dan sampai hari ini organisasi itu berdiri, sampai hari ini organisasi itu eksis, sampai hari ini organisasi itu kiprah dan kontribusinya masih besar. Nah, ini menginspirasi dalam Quran surat Al-Maun. Jadi Quran surat Al-Maun itu di dalamnya pesan sosial bagi kita sebagai umat manusia supaya kita tidak boleh menghardik anak yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya, coba lagi. Ya. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tidak boleh kita mencegah. Yahuddu itu artinya mencegah diri untuk berbagi kepada orang-orang miskin. Nah, jadi kita ulang nih, maaf. Ini berbuat baik kemudian merawat anak yatim itu adalah perintah dari Rasulullah, ajaran dan teladan dari Rasulullah, karena itu bagian dari diri kita untuk mendekatkan ketika nanti di akhirat. Nah, kemudian yang tadi saya sebutkan literasi tentang kata-kata baik di dalam Al-Qur'an, ada khairun dengan makna yang berbeda-beda. Kemudian ada hasanun, kemudian ada birrun, dan kemudian ada ma'rufun. Ini semuanya baik. Nah, ini dalil Al-Qur'annya. Misalnya kata-kata khairun, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya apa yang kamu infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Katakanlah apa yang kamu infakkan itu sesuatu yang baik. Ini kata-kata khairun. Sesuatu yang baik kepada kedua orang tua, wal aqrabin, kepada kerabat, wal yatama. Nah, di sana ada kata-kata yatama. Nah, yatama itu memberikan perhatian kepedulian kepada orang. Wal masakin wa ibnis sabil. Kemudian di Al-Baqarah 180, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairun. Itu juga kata-kata kebaikan. Di dalam Quran surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ini, dan mereka itu mencintai kebaikan itu sangat dalam. Ya, ada enggak orang yang mencintai kebaikan dan mencintai kebaikan itu dengan sungguh-sungguh? Ya. Di dalam Quran surat Shad ayat 33, faqala innani ahbabtu hubbal khairi an dzikri. Sesungguhnya, dan dia berkata sesungguhnya saya benar-benar mencintai sesuatu yang kebaikan. Ya. Hatta tawarat bil hijab. Nah, ini kebaikan. Kata khairan yang berikutnya misal di Quran surat Nur ayat 33. Ini ayat yang menjadi penguat untuk mereka yang tidak berani menikah, kemudian Allah yang akan mencukupkan, gitu ya. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughnihumullah min fadli. Orang yang menikah itu nanti akan dipenuhkan oleh Allah karunia-Nya. Hatta yughnihimullah. Ya, sampai Allah memperkayakanmu dari keutamaannya. Ini kata-kata kemudian ada kata-kata di sana khairun. Nah, yang berikutnya ada kata-kata hasanun. Ya. Jadi kalau nama kita itu ada Hasan, ada namanya khairun, ada namanya khair, nah itu sama artinya khair, tetapi merujuk kepada Al-Qur'an yang maknanya berbeda-beda. Kalau kata-kata hasanun ada di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhiid dunya hasanah. Ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman dan bertakwa kepada Allah, lilladzina ahsanu fi hadhiid dunya. Mereka itu melakukan kebaikan di dunia. Wa ardullahi wasi'atun. Ini ayat turun ketika Abu Bakar, ini asbabun nuzulnya, ketika Abu Bakar itu hijrah bersama Rasul dan para sahabat yang lain juga hijrah bersama Rasul, yang pada akhirnya keluarga yang ditinggalkan di Mekah itu bertanya-tanya, emang mereka hijrah itu buat apa? Apa gunanya mereka hijrah? Gitu.
Bagaimana mereka nanti di sana kehidupannya? Maka turunlah ayat ini. Qul ya ibadalladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhiid dunya hasanatun. Kemudian Allah menjelaskan wa ardullahi wasi'atun. Nah, Allah ingin memberikan penegasan bahwasannya setiap tanah yang kita injak di atas muka bumi ini itu tanahnya Allah. Wa ardullahi wasi'atun. Jadi dimanapun kita berpijak, di sana adalah tanah yang dimiliki oleh Allah. Di sana juga ada rezekinya dari Allah. Maka setelah itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan, yang bersabar tingkat tinggi, ya, ajruhum bighairi hisab, bagi mereka ganjaran imbalan yang sangat besar. Jadi ayat ini turun ketika para sahabat Nabi yang ikut hijrah bersama Nabi, kemudian keluarga yang ditinggalkan itu protes. Ya, protes karena nanti di sana mungkin tidak mendapatkan kehidupan, atau mungkin nggak punya rezeki, atau mungkin nanti nggak makan. Ya, ini maksudnya ketika mereka melakukan hijrah, maka turunlah ayat ini untuk memberikan penegasan wa ardullahi wasi'atun. Sesungguhnya ya tanahnya Allah, dunianya Allah itu luas, gitu ya. Untuk menegaskan dimanapun kita berpijak semuanya milik Allah, dan dimanapun kita berpijak di sana ada rezekinya. Di Al-Baqarah 245, man zalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Ini apa namanya? Allah menggunakan kata-kata qardun hasana. Qardun itu pinjaman. Qardun itu pinjaman. Wa man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Ya. Ya, barang siapa yang menginfakkan di jalan Allah, maka baginya itu adalah ya kebaikan. Yuqridullaha qardan hasana. Nah, ini beberapa ayat yang menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan, ya, bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa ayat. Nah, kemudian kita masuk berikutnya kepada menjaga dan merawat anak yatim. Ya. Menjaga dan merawat anak yatim itu menjadi wasilah dan perantara kita untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah. Ya. Kenapa anak yatim? Ya, karena anak yatim, tapi kategori dan definisi anak yatim itu adalah anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan dia belum mencapai usia baligh. Itu definisi yatim. Kenapa bisa sampai pada kesimpulan itu? Karena ada pepatah Arab yang mengatakan begini: laisal yatimu alladhi qad mata waliduhu, walakinnal yatimu yatimul ilmi wal adab. Nah, jadi di sana penegasan tentang definisi dan pengertian anak yatim. Anak yatim itu adalah bukan yang meninggal bapaknya. Laisal yatimu alladhi qad mata waliduhu. Ya, bukan anak yatim itu yang meninggal bapaknya. Walakinnal yatim yatimul ilmi wal adab. Tetapi anak yatim itu sesungguhnya adalah yatim yang sesungguhnya adalah orang yang tidak mempunyai ilmu dan adab. Nah, dari sanalah definisi yatim. Nah, maka inilah ajaran agama kita yang memerintahkan untuk memberikan perhatian kepada anak yatim. Karena anak yatim itu anak yang tidak berdaya, anak yang mungkin tidak mendapatkan kasih sayang, anak yang mungkin tidak mendapatkan nasib yang baik. Nah, itu juga terjadi pada diri Nabi Muhammad. Kita tahu Nabi Muhammad itu ketika beliau dilahirkan, ayahnya sudah tidak ada. Jadi Nabi Muhammad itu ketika beliau lahir, ayahnya sudah wafat. Jadi beliau itu dilahirkan ketika ayahnya sudah wafat. Kemudian apa yang dilakukan oleh Aminah? Yang dilakukan oleh Aminah supaya dia tahu ayahnya siapa, keturunan dari mana. Maka yang dilakukan oleh Aminah, dia mengajak si Muhammad kecil untuk melakukan ziarah kepada makam ayahnya. Gitu. Setelah perjalanan pulang, ketika perjalanan pulang ziarah ke makam ayahnya, setelah itu ibunya atau Aminah yang wafat setelah itu. Nah, ini tentang perjalanan Nabi Muhammad yang ketika beliau dilahirkan posisinya sudah yatim. Kita ingat bagaimana pengasuhan Nabi Muhammad itu setelah wafat ibunya,
ya, setelah wafat ibunya itu dialihkan kepada dialihkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Pasca wafatnya Abdul Muthalib dialihkan kepada Abu Thalib. Nah, ini tentang bagaimana status Nabi Muhammad itu sebagai manusia yang yatim. Tapi kita lihat ya, Nabi atau sisi manusianya Nabi Muhammad yang masih kecil tidak mendapatkan pendidikan ayah gitu. Karena dia sudah yatim, beliau bisa menjadi panutan dan teladan serta contoh ideal bagi seluruh umat manusia. Nah, ini perlu dipelajari dengan mendalam bahwasannya tidak semuanya anak yatim itu mungkin tidak nanti ke depannya akan mengalami nasib yang buruk. Tidak semuanya seperti itu. Bisa jadi dia punya motivasi dan spirit yang kuat untuk bisa lebih tumbuh, lebih berkembang. Gitu. Nah, ini tentang anak yatim ya. Maka perintah di dalam agama kita untuk merawat dan menjaga anak yatim. Saya bacakan hadis-hadisnya tentang merawat anak yatim. Ya. Maka tadi di dalam Quran surat Al-Maun tadi, wala yahud fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Kemudian di dalam Quran surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima. Banyak Bapak Ibu ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyebut yatim. Wa yut'imuna at-ta'ama. Terus anak yatim itu perlakuan kita kepada mereka apa? Di dalam Quran surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama, memberikan makanan. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, kepada mereka yang dicintai, miskina wa yatima wa asira, kepada orang yang dicintai, kepada anak yatim, dan kepada orang-orang yatim wa asir, dan kepada orang yang sedang menjadi tawanan bagi diri kita. Ini perintah agama bagi diri kita untuk menjaga dan merawat anak yatim. Maka nanti Bapak Ibu mungkin pernah mendengar hadis bahwasanya antara saya dengan orang yang merawat anak yatim itu, kata Rasul, di antara dua jari ini, di antara telunjuk dan juga ada yang menyebutkan di antara telunjuk dan jari tengah, ada yang menunjukkan hadisnya di antara telunjuk dengan jari manis gitu ya. Nah, di antara tiga ini atau di antara tengah, berarti kan dekat sekali. Nah, ini tentang keutamaan merawat anak yatim. Hadisnya berbunyi adalah hadis tentang merawat anak yatim. Anna Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat ja'atni imra'atun ma'aha ibnatana laha fasala'atni falam tajid 'indi illa tamratan wahidatan. Jadi suatu saat Aisyah itu didatangi oleh seseorang, kemudian di sana dia bersama yang didatangi itu ya, membawa anak. Nah, kemudian dia meminta kepada saya. Jadi orang itu datang kepada Aisyah kemudian meminta sesuatu, dan tidak didapati di dalam rumahnya Aisyah kecuali di sana ada satu biji kurma, ya illa tamratan wahidatan fa'ataituha. Setelah itu dibagikan atau diberikan oleh Aisyah, faqasamatha baina ibnataiha, dan kemudian setelah itu anak itu juga mendapatkan kurma itu. Nah, apa pesan di dalam hadis ini? Ternyata anak yang datang tadi, yang datang kepada Aisyah itu adalah anak yang tidak ada ayahnya. Sedangkan tadi dia bersama pengasuhnya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Aisyah di dalam riwayatnya? Kunna lahu sitran minan nar. Orang yang tadi datang kemudian membawa anak itu dan tadi saya berikan kurma, ketika dia menjaga dan merawat anak yatim itu, kunna lahu sitran minan nar, maka itu akan menjadi perisai bagi dirinya untuk dijauhkan atau dihindarkan dari api neraka. Kemudian yang kedua, hadis yang berikutnya adalah hadis Ummu Sa'id. Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini au kahadihi min hadi. Ini yang saya sebutkan tadi. Artinya, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim di surga, yang berada di surga, bagaikan dua jari ini. Nah, ada yang menyebutnya antara sababatun wa wusta. Ya, ini sababatun itu artinya telunjuk, wusta itu yang di tengah. Ya, jadi maksudnya mengurus kebutuhan
dengan memberikan nafkah, memberikan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, bahwasannya kata Rasul, nanti di surga ana wa kafilul yatim. Kafil itu artinya orang yang menanggung. Ya, kafalah itu artinya tanggungan. Maka ada yang namanya takaful. Ya, takaful itu artinya menanggung atau menjamin. Ya, barang siapa yang menjamin anak yatim selama kehidupannya di dunia, maka nanti dia di surga bersama saya sangat dekat. Nah, kemudian ini tentang sahabat Ibnu Umar. Ya, jadi Ibnu Umar itu didatangi oleh orang yatim. Ini penegasan bahwasanya sahabat itu juga sangat peduli dengan anak yatim karena mengikuti dan mengidolakan serta mencontoh Nabi. Jadi suatu saat Ibnu Umar didatangi oleh orang, kemudian ketika didatangi oleh orang yatim itu, biasanya orang itu mendatangi Ibnu Umar untuk meminta sesuatu. Ya. Nah, kemudian ketika sudah diberikan, ya, datang lagi hari berikutnya. Setelah ditanya ketika datang hari berikutnya, ada satu yang tidak hadir. Yang tadi datang untuk meminta sesuatu kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar ini berarti anaknya Umar bin Khattab, ya. Kemudian berikutnya ditanya, tadi orang yang datang bersamamu kemarin untuk minta kepada saya itu mana? Tuh, maka di sini dikatakan, fa wallahi ma ghubinta. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah rugi sedikit pun ketika kamu membantu anak yatim. Nah, tapi yang terjadi pada hari ini wallahu a'lam. Ya, mungkin ada beberapa tempat yang pengasuhan dan perawatan anak yatim itu perlu diperhatikan juga. Ya. Kita lihat bagaimana anak yatim itu mungkin tidak dijaga atau dirawat dengan baik gitu ya. Ini yang menjadi PR kita bersama. Nah, ini kemudian yang berikutnya, ya, tentang anak yatim lagi di hadis yang ke-76, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar hadis ini. Sebaik-baik rumah, khairu baitin fil muslimina, sebaik-baik rumah bagi orang muslim itu rumah yang di dalamnya ada pengasuhan anak yatim. Baitun fihi yatimun fayuhsinu ilaihim. Kemudian berbuat baik kepadanya. Nah, jadi di antara kebaikan rumah kita, di dalamnya ada merawat, menjaga dan melindungi serta membesarkan anak yatim. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi buruk juga kalau di dalam rumahnya ada anak yatim, kemudian anak yatim itu tidak dirawat, anak yatim itu diabaikan, anak yatim itu pelakuannya buruk kepada dirinya, itu disebutkan wasyarru baitin fil muslimin. Ya, rumah itu buruk, rumah itu tidak baik. Ya, artinya tidak ada kebaikan. Ya. Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahataini yushiru bi isba'ihi. Jadi kata Rasul tadi hadisnya sama. Ya, saya dengan orang yang menjaga, merawat, menjamin anak yatim itu nanti yushiru bi isba'ihi. Ya, dia dekat dengan saya di antara dua antara telunjuk atau mungkin jari tengah. Nah, kemudian bagaimana peran dan bagaimana perintah di dalam Al-Quran supaya kita benar-benar menjaga dan merawat anak yatim. Pesannya ada di dalam Quran surat Ad-Duha. Fa ammal yatima fala taqhar. Dan terhadap anak yatim kita jangan menghardik. Ya. Itu perintah. Jadi kita tidak boleh menghardik anak yatim. Ya. Kalau orang tua di dalam Quran surat Al-Isra, fala taqul lahuma uffin wala tanhar. Nah, kalau sama orang tua itu nggak boleh membentak. Kalau sama anak yatim tidak boleh menghardik. Fa ammal yatima fala taqhar. Ya, dan terhadap anak yatim kita jangan menghardiknya. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini pernah kita jelaskan. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama. Ingat, artinya ada beberapa secara spesifik Allah mention nama atau mention kelompok-kelompok yatim. Kelompok orang-orang yang
orang tuanya meninggal dan tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang baik. Wabidil qurba wal yatama. Nah, ini perintah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Isra ayat 34, wala taqrabu malal. Nah, ini tentang tidak boleh memakan harta anak yatim dengan cara yang batil. Nah, ini mungkin jangkauan Al-Quran sudah sangat jauh kira-kira Bapak Ibu ya. Ada mungkin komunitas, ada mungkin orang sekelompok dan oknum yang menjadikan anak yatim itu sebagai apa Pak ya? Ya sebagai apa namanya untuk menarik simpati lah, ya supaya orang kasihani. Gitu. Ada ternyata di dalam Al-Quran kita sudah diingatkan. Ya, kalau ceramahnya Zainuddin MZ itu, ya anak yatimnya yang lapar, pengasuhnya yang kenyang gitu. Nah, itu yang terjadi. Maka di dalam Al-Quran diingatkan, wala taqrabu. Ini kata-katanya bukan wala ta'kulu, wala taqrabu. Jangan mendekati malal yatimi, hartanya anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara-cara yang baik. Hatta yablugha asyuddah, sampai terpenuhi semua kebutuhannya. Wa aufu bil ahdi, dan penuhi janjinya. Innal ahda kana mas'ula, sesungguhnya janji itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ini dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Wala taqrabu malal yatim. Kata-kata wala taqrabu itu berarti jangan dilakukan, Pak. Misalnya kata-kata wala taqrabu yang lain itu ada dalam ketika wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Wala taqrabuhunna, kan itu ayatnya, Pak ya. Perempuan yang sedang haid tidak boleh didekati. Wala taqrabuhunna hatta yat. Taqrabu itu berarti jangan melakukan gitu. Ya. Wala taqrabu. Ada lagi misalnya di Quran surat Al-Isra itu taqrabu juga, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi mendekati saja tidak boleh. Mendekati dalam arti ancang-ancang kali untuk ngambil gitu kan. Wala taqrabu malal yatim. Ya. Nah, itu ayat-ayat Al-Qur'an yang membakai dan menggunakan kata-kata wala taqrabu. Nah, ini wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Nah, kemudian di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 17 disebutkan kalla bal la tukrimunal yatim. Ini pertanyaan, kalla. Kok kamu enggak memuliakan anak yatim? Kalla bal la tukrimunal yatim. Ya. Wala tahadduna ala tu'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklar. Itu peringatan di dalam Quran surat Al-Fajr. Kok kamu enggak memuliakan anak yatim? Nah, ini peringatan bagi diri kita, pesan di dalam ajaran agama kita. Kita itu agama yang welas asih, agama yang mengajarkan untuk memiliki kepedulian dan kepekaan kepada kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan nasib yang baik. Contoh tadi misalnya di Quran surat An-Nisa ayat 34, itu kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok orang yang tidak mendapatkan nasib yang baik. Al-yatim, al-masakin, al-fuqara, al-mustad'afin. Nah, jadi agama kita itu memerintahkan dan menyadarkan supaya kita memiliki kepedulian kepada orang. Dengan cara apa? Kalau tadi merujuk kepada Quran surah Al-Insan, wa yut'imuna ta'ama, yang paling simpel dan sederhana, kasih makan. Kalau ditanya sedekah apa yang paling mudah, atau sedekah apa di antara yang paling agung? Memberikan minum kan? Ya, memberi minum orang lain itu sedekah. Gitu. Itu di antara keutamaan-keutamaan kita membantu dan menjaga anak yatim. Silakan. Ya. Allahu Akbar.
أشهد أن Baik Bapak dan Ibu, sebagai penutup, sekurang-kurangnya ada 3 keutamaan ketika kita merawat dan menjaga anak yatim. Ini dorongan bagi diri kita untuk berbuat baik, karena bantuan-bantuan itu saya kira bentuknya banyak. Kalau kita berpatokan kepada hadis Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah sedekah. Jadi sedekah itu dalam segala bentuk dan dalam segala kegiatan. Ya, jadi termasuk diantaranya ketika kita punya niatan untuk membantu anak yatim, maka sekurang-kurangnya ada 3 keutamaan. Pertama adalah meneladani Rasul. Rasul itu karena sudah merasakan bagaimana menjadi anak yatim, kemudian paman-pamannya itu sebenarnya terutama yang kaya gitu ya, yang kaya itu tidak mau menjaga Nabi ya, karena gengsi kali ya. Nah, jadi akhirnya Rasul memberikan contoh dan teladan sebagai Nabi untuk menjaga dan merawat anak yatim. Itu yang pertama. Yang kedua, anak yatim ini tujuannya adalah untuk mempererat sosial kemasyarakatan kita. Nah, karena dalam konteks di dalam agama kita,
perintah untuk mempererat sosial itu diantaranya adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan di dalam ajaran agama kita itu sangat banyak di dalam Al-Quran dan perintahnya. Berbuat baik, ngomong yang bagus itu diantaranya adalah perintah-perintah agama. Nah, kemudian kita tahu bahwasanya ketika kita membantu dari sisi materi, ya, bantunya kita dari sisi materi itu tidak akan pernah berkurang sedikit pun. Mana qosot sodakotun min malin, tidak akan pernah berkurang harta yang kita berikan. Kalau hitungan secara matematika, hitungan matematikanya berkurang harta yang kita berikan. Tapi kalau hitungannya langit, itu tidak akan pernah berkurang. Ketika kita membantu orang lain, Allah akan berikan bantuan-bantuan kepada kita dalam bentuk dan ragam yang berbeda. Ya, tidak mesti selalu uang, tapi mungkin bantuan dari sisi kemudahan, bantuan dari sisi keselamatan, bantuan dari sisi lindungan dan lain-lain. Nah, ini yang diperintahkan bagi diri kita. Kenapa menjaga dan merawat anak yatim? Karena tadi anak yatim itu anak yang tidak mendapatkan asuh dari bapaknya karena bapaknya sudah meninggal, atau mungkin keluarganya yang kurang mampu. Maka inilah keutamaan-keutamaannya, ya, meneladani Rasul, mempererat sosial kita, dan yang ketiga adalah untuk menggapai dan mendapatkan surganya Allah melalui penjagaan anak yatim. Artinya apa? Pintu-pintu bagi diri kita untuk mendapatkan, ya, surganya Allah itu dalam berbagai macam amalan. Di antara amalan-amalan itu adalah dengan menjaga dan merawat anak yatim. Mudah-mudahan kita ini semuanya ditunjukkan oleh Allah jalan kebaikan untuk melaksanakan amal-amal kebaikan itu. Kemudian kita semakin dikuatkan dan dibersihkan hatinya, ya, untuk menjaga dan merawat anak yatim. Sekurang-kurangnya kalau kita tidak bisa membantu, jangan menghardik. Sekurang-kurangnya kalau kita belum bisa membantu, tidak boleh membentak atau tidak boleh mungkin menghina. Nah, ini yang bisa kita lakukan, ya, ada 3 tersebut untuk meneladani Rasul, untuk mempererat tali sosial di antara kita semuanya agar kehidupan sosial kita baik, dan yang ketiga adalah untuk menggapai dan mendapatkan surganya Allah dari pintu untuk merawat anak yatim. Demikianlah mungkin Bapak dan Ibu jamaah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Semoga ini bisa menjadi dorongan dan motivasi bagi kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas kemakmuran di masjid ini terus berjalan sehingga nanti banyak yang disampaikan itu memberikan pencerahan buat kita semuanya. Segala kebaikan datang dari Allah. Jika ada yang salah dan kurang berkenan, datang dari diri saya sendiri. Nasrul minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.